Halo guys, welcome back to What's on Media Channel. Jadi hari ini gue lagi ada di salah satu tempat kopi yang ada di Bekasi nih. Nah saat ini gue lagi sama Mas Dava. Oke Mas Dava, boleh perkenalin diri dulu? Halo teman-teman What's on Media, gue Dava. Iya, nggak apa-apa, diangkat dulu aja. Gue di sini selaku business owner dari Kungkang Coffee dan gue juga barista juga di sini. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kungkang Coffee tuh letak posisinya ada di mana sih? Kungkang Coffee ada di Jalan Telkom nomor 190 di Padurenan, Mustika Jaya, Bekasi. Oh, oke. Menarik nih terkait dari nama dulu nih. Kungkang itu tuh artinya apa? Nah, soalnya logonya kan gambar kukang gitu. Sebenarnya kalau lagu sendiri sebenarnya kungkang, Mas. Ya kungkang sih sebenarnya, cuma dimasukin mungkin terlihat seperti kukang kali ya. Oh. Jadi kungkang ini tuh binatang di luar negeri sih sebenarnya. Itu kalau nggak salah slot namanya. Kalau Indonesia slot. Oh iya. Ini tuh binatang yang melata, lambat gitu. Nah, sebenarnya ini tuh gambaran dari diri saya sendiri gitu. Jadi dulu saya tuh orang yang dijudge sebagai, pokoknya lingkungan saya semua deh, ngejudge saya seorang pemalas lah. Oh, oke. Nah, saya ngelihat binatang ini tuh kayak, wah mirip gua nih, lambat, malesan gitu lah, kayak ya udah binatang ini aja yang kita jadiin nama coffee shop. Gitu. Oh, oke. Jadi filosofinya awalnya dari situ, kungkang itu. Iya. Oke. Males itu. Nah, kalau Masnya ini, Mas Dava ini, awal mula berbisnis itu tuh dari kapan, Mas? Jadi awalnya gue masih ngampus, Mas. Masih semester 6 kalau nggak salah. Waktu itu di Unisma. Oke. Saat itu sebenarnya gue pengen, ada impian lah membuat coffee shop yang kece, tempat yang bagus dan gimana-gimana lah. Cuma saat itu terkendala modal, Mas. Karena ya ternyata buat coffee shop tuh nggak murah lah. Waktu itu gue gambaran di otak gue. Akhirnya gue coba mulai dulu dari kopi botolan. Kopi botolan ini gue jual di kampus, bentuknya botol dan murah. Saat itu cuma 10 atau 13 ribu, itu 250 ml lah. Saat itu gue mikirnya gue mau belajar bikin kopi, belajar berjualan secara gratis. Jadi intinya gue jual modal aja. Gue pengen tahu nih reaksi teman-teman gue dengan kopi yang gue buat itu seperti apa. Ya kayak gitulah. Dan alhamdulillah saat itu laku, rame, lumayan ratusan botol juga lah kejual saat itu. Nah, habis itu gue sempet rehat kan, saat itu bulan Ramadan kan. Itu Kalau boleh tahu itu tahun berapa ya, Mas? 2019, Mas. 2019 awal tuh, sekitar Februari lah. Februarian. Jalan beberapa bulan, jeda gue Ramadan gue nggak jualan sama sekali. Abis Ramadan gue mau jualan lagi tuh kayak udah males lagi. Karena udah sempet stop, jadi mau mulai lagi males. Nah, jadi gue saat itu gue ngekos kan, ngobrol santai sama teman-teman kos gue, ada teman kos gue lah. Dia ngajakin dia sebenarnya mau kerja. Gue kebetulan gue tuh basicnya pelatih panahan, Mas. Tadinya gue utamanya di sana pelatih panahan. Dia mau masuk ke tempat gue. Cuma saat itu belum ada lowongan. Ternyata teman kampus gue juga ada yang bikin coffee shop. Ternyata dia start tuh mulai 10 juta kalau nggak salah, model gerobakan gitu. Jadi dia pertama kali buka coffee shop dengan modal 10 juta? 10 jutaan kurang lebih. Gue lihat, wah boleh juga nih. Ternyata bikin coffee shop saat itu bisa nggak mesti gede-gede dulu gitu, bisa modal gerobakan dan lain-lain. Akhirnya gue coba ngumpulin duit, gue jual HP gue saat itu, gue pinjem duit juga lah sama temen. Udah, gue cari-cari gerobak bekas. Akhirnya gue dapet tuh gerobak bekas angkringan, dirapi-rapihin dikit. Nah, gue coba cari-cari lagi tempat dan lain-lain. Alhamdulillah gue punya temen yang dia udah jualan bakso aci di daerah Villa Mutiara Gading 2 kalau salah. Villa Mutiara Gading 2 tuh di daerah Tambun. Oke. Jadi bro, gue bisa nggak numpang jualan dulu tempat lo? Dan alhamdulillah dia ngizinin. Jadi saat itu
Kungkang Coffee pertama bentuknya offline kedai gitu tuh di Villa Mutiara Gading 2 tuh di Tambun, dan numpang sama bakso aci. Oh, Temen oke gua. oke. Di situ gue belajar lah gimana sih cara ngelola kedai kecil-kecilan, gimana cara pemasaran dan lain-lain. Nah, di situ sudah mulai bisa lah gue kira gitu. Akhirnya jadi saat itu gue pindah dari Tambun ke Mustika Jaya pertama kali. Oh, jadi gerobakannya itu dipindah ke sana. Yang lama tutup. Yang lama tutup, nggak buka cabang. Nggak buka cabang. Kenapa tuh Mas? Pertimbangannya apa tuh? Kan udah jalan nih yang Iya sebelumnya. sih, sebenarnya karena masih sulit mengelolanya aja Mas. Oh, karena oke. gue masih kuliah juga, masih sulit lah intinya untuk mengatur dan lain sebagainya. Akhirnya yaudah pindahin aja dulu. Gue masih punya gerobak kan. Suatu saat memang mau buka cabang masih bisa lah. Kira gitu. Nah di Februari 2020 gue dipindah, gue persiapan sampai awal Maret. Ternyata awal Maret COVID. Iya betul. Kan awal Maret COVID. Itu juga gue baru buka udah COVID, ya sempat tutup untuk beberapa kali, dan ya nakal-nakal buka dikit. Ada orang nongkrong beberapa kali, 3 kali gue kayaknya kena surat dari Satpol PP dari warga juga. Nah, sampai kalau nggak salah tuh kondisinya mulai enak habis Lebaran tuh bulan apa ya, Juni. Nah, oke, udah akhirnya kan saat itu gue kembali jualan botolan tuh Mas. Gue jualan botolan ya untuk menutupi operasional aja lah. Oke, itu bagus, penjualannya masih bagus. Oke, PSBB saat itu mulai kendor. Udah tuh kafe alhamdulillah rame berapa bulan. Nah, ada di saat rame itu gue mau ngelanjutin sewa di tempat itu karena saya bulanan tuh saat itu. Tiba-tiba nggak boleh ngelanjutin sewa. Oh, sama owner tempatnya. Nah, itu pusing tuh. Kedai lagi rame, penjualan bagus, tapi nggak bisa ngelanjutin sewa. Dikasih waktu kurang lebih cuma 1-2 minggu lah untuk pindah. Sama temen-temen nyari tempat, akhirnya dapet ruko di seberang sini sih kebetulan. Deket sini juga. Depan sini, kelihatan kok bentengnya juga depan sini. Setelah akhirnya kita coba, memang sebenarnya mikir saat itu yang penting pindah dulu, rame nggak rame, ya udahlah, yang penting barang-barang udah kangkut dulu lah. Akhirnya, Mas mau motong. Oke, silakan. Saat apa namanya? Kan tadinya gerobakan, terus akhirnya pakai kontainer dan ada tempat ruko. Ruko. Nah itu tuh masih sendiri atau udah ada partner joinan? Sampai sekarang masih sendiri sih. Oh iya. Nah dari situ akhirnya ada teman mau join saat itu jualan burger. Oke, kita coba minjem modal tuh sama dia juga. Akhirnya kita buka walau cuma sekedar buka lah intinya gitu. Sekedar buka. Jadi dan ya banyak di sana tuh kurang lebih 9 bulan sebenarnya, nggak nyampe setahun juga. Ya karena banyak konflik kayak gitu lah sama yang namanya kita, kendala itu di kontrak sih sebenarnya, karena ya sulit kalau emang bukan punya tempat sendiri tuh. Kontrak belum 3 bulan, 3 bulan saja belum habis, tapi disuruh pindah gitu juga lah sama. Gitu. Akhirnya bingung, karena kita ada kenalan orang sini, nanya tempat ini. Nanya tempat ini, dan memang tempat itu lama kosong lah, dihuni sama yang jaga sini aja lah, bersih-bersih sini. Oke, sebenarnya konsep joglo gini tuh tanpa disengaja lah, karena dapetnya ini, ya udah dibikin konsep joglo gitu. Joglo duluan. Iya. Berarti Mas ini awalnya dari jualan sendiri, jual botolan, terus akhirnya kayak model angkringan di ruko, terus buka kontainer. Di food court. Jadi gerobak satu di food court di Tambun situ. Food court gerobak, terus akhirnya buka pakai kontainer di Mustika. Terus akhirnya buka. Kalau yang di dekat sini tuh kontainer juga? Ruko. Ruko. Itu ruko pertama. Jadi gerobak, kontainer, ruko, joglo sekarang. Joglo. Nah, saya lihat juga dari Instagram
Instagramnya dari Kungkang ini kan saya lihat tuh kayak awalnya industrial terus pindah jadi joglo gini. Nah itu kayak konsumen tuh notice nggak sih kayak begitu pindah gitu pasti udah punya pelanggan setia dong ya kan udah lama juga. Terus kayak konsumen kayak, wih iya nih vintage nih kayak seru nih tempatnya atau mas nggak dibikin konsep kayak kemarin aja gitu. Ya. Kalau notice sih pasti notice sih dengan konsep jadul kayak gini. Tapi gini sih mas mikir kenapa nggak dibikin industrialis lagi gitu ya? Kayak konsep jadul nih menurut saya kayak yang emang nggak pernah tergantikan gitu loh. Kayak ya memang ini udah melewat masanya dan tetap epic gitu loh. Kayak ya vintage, nggak akan terganti dengan yang baru. Jadi kalau industrialis mungkin nextnya bakal ada yang pembaruan lagi yang lebih kecil lagi. Dan kan ya joglo ini tetap keren walaupun udah tua dan ya gini-gini aja. Oke. Mungkin buat di Bekasi karena masih jarang juga ya mas. Sebagian kayak ngerasa di rumah mbahnya lah, neneknya, kayak kampung lah. Bener. Tadi ada salah satu tim gitu kayak ngomong kayak, ih datang ke sini tuh kayak berasa ke rumah nenek gue gitu kata dia. Bener. Nah ngomong-ngomong soal konsep nih kan kayak hampir semua coffee shop itu kayak punya jargon konsepnya masing-masing. Nah kalau menurut Mas Dava sendiri tuh kayak sebuah coffee shop itu harus punya konsep nggak sih? Gitu. Harus sih mas, karena memang ya jadi unik tersendiri dari coffee shop itu ya mas. Kalau di Kungkang sendiri nih yang gue bikin, yang gue coba beda dari yang lain tuh gue bisa customer coffee. Sebenarnya nggak coffee doang sih, semua minuman. Jadi gue coba ngebebasin para konsumen di sini untuk bisa bikin menu minuman yang dia mau. Kayak misalnya menunya nggak ada nih, mas saya mau mix dong, kayak misalnya coklat dicampur red velvet, dikasih sirup karamel, dikasih mint, dan lain-lain. Itu bisa banget di sini gitu. Jadi kita ngebebasin konsumen yang emang dia punya ketertarikan untuk nge-mix minumannya, ya udah bisa di sini gitu loh. Mau nanti coffee dibikin strong, soft dan medium ya bebas lah gitu. Memang kendalanya sulit gitu kalau mungkin kalau memang diterapin lewat aplikasi enak tuh mas. Nge-mixnya tinggal ditarik aja gitu. Dan kan kalau di sini langsung ya konsumer aja nggak tahu ada apa-apa aja ya, balik lagi dari baristanya yang bisa menjelaskan, baru bisa konsumennya mix minumannya sendiri. Oh gitu. Tuh guys, buat yang suka ide gitu atau so ide nih kayak gue pengen kopi minuman yang kayak gini atau minuman yang gini yang kayak lu kepikiran tapi nggak ada tempat yang menyediakan itu, bisa datang ke sini berarti ya mas ya? Bisa banget. Mix minuman kalian yang kalian suka. Nah, buat temen-temen yang pengen nonton gitu, pengen tahu lokasinya di mana gitu, nama IG-nya tuh apa mas biar ya, IG-nya itu Kungkang_official. Oke. Nah kalau misalkan pengen kesini tuh ada nggak sih di Google Map gitu orang kesini? Ada. Sebenarnya Kungkang ada di cabang mas. Oh saya lupa jelasin juga nih. Oke, menarik nih, untung ingat nih gara-gara saya bahas. Jadi Desember 2020 bener. Kungkang buka cabang, satu lagi ada di Mustikasari. Jalan Mustikasari, patokannya di Rutan Gudang Garam situlah. Nomor 95 kalau salah. Nomor detail kurang tahu gitu. Berarti Mas Dava tuh keren guys. James tuh dari awalnya jualan botolan sampai akhirnya tuh sekarang punya 2 cabang loh. Nah berarti bolak-balik tuh mas kontrol sana sini. Bolak-balik atau by WhatsApp juga karena deket juga sih mas, jadi bisa bolak-balik atau enggak tektokan sama baristanya aja palingan. Oh gitu. Tapi Mas Dava lebih sering di sini apa di sini? Oh di sini. Saya stay-nya di sini. Oke. Nah nih mungkin buat teman-teman nih yang kepikiran buka coffee shop karena mendengar tadi story-nya dari Mas Dava nih kayak dari awalnya botolan akhirnya bisa punya cabang gitu, ada insight mungkin buat teman-teman nih yang pengen nyoba buka gitu. Kalau pandangan saya buat teman-teman yang pengen buka coffee shop nih, ya cari keunikan coffee shop kalian sih, karena zaman sekarang ya lebih baik aja nggak cukup ya harus beda gitu. Kayak sekarang ada coffee shop yang berkonsep Korea, ada yang industrialis, mungkin banyak banget. Iya banyak banget, hampir semuanya. Ya carilah yang konsep-konsep tropis juga sekarang udah mulai banyak. Intinya ya cari keunikan dari coffee shop kalian sehingga ya konsumen kesana dapat something lah, nggak cuma ngopi doang gitu. Jadi kalau bisa ada identitasnya tersendiri ya buat tersendiri. Ya udah oke, thank you banget mas udah mau nyambut kita di sini, udah mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, mungkin banyak dari teman-teman yang dapat insight baru nih dari sini.
Oke, kalau gitu teman-teman thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Yuk.